Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, perkenalkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Dengan ini saya Muhammad Husni dari SDN Gondrong 2 Kota Tangerang. Dan saya Siti Aliyah dari SDN Sudirman Tunggu 2 Kota Tangerang. Dan saya Maya Safitri dari SDN Sukasari 7 Kota Tangerang. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan bergerak bersama guru penggerak memberi manfaat untuk pendidikan. Assalamualaikum Bu Siti Aliyah. Waalaikumsalam Mbak Husni. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sebelum kita mengadakan proses coaching ya, di sini saya berperan sebagai pengamat Bu atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching. Nanti sebelum Ibu mulai percakapan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu ya, terkait rubrik penilaian dalam observasi ya. Nanti untuk rubrik penilaian akan saya jadikan acuan ya. Saya harap nanti dalam proses percakapan Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari seorang coach ya, yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, dengan teknik rasa itu ya. Dan juga saya harap nanti dalam proses percakapan ketika Ibu melakukan coaching jangan lupa ya menerapkan alur tirta ya Bu ya, alur tirta ya, dari tujuan sampai pada yang namanya tanggung jawab ya. Kemudian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu itu ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Apa Ibu sudah bisa memahaminya? Sudah paham Mbak. Oke. Kalau begitu saya lanjut Bu ya. Silakan. Sebelum kita mulai proses coaching, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh sekali Pak. Oke. Baik, pertanyaan pertama ini ya Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang nanti terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga menggunakan alur tirta. Kemudian ada tambahan menggunakan rasa. Luar biasa Ibu ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, untuk kompetensi secara spesifiknya itu adalah mendengarkan secara aktif supaya saya dapat menggali ide-ide coaching, kemudian saya dapat mengatasi permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Ibu. Memang mendengarkan itu adalah salah satu kunci agar kita menggali banyak hal dari seorang coach ya. Betul. Ibu, yang pertanyaan terakhir nih ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Baik. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan nanti terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari seorang coach bisa tergali dengan maksimal ya Ibu. Dan itu Ibu ya yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah itu Ibu silakan percakapan dengan coaching
Dan saya berharap percakapan nanti Ibu dengan Koci berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, terima kasih Pak. Ibu sudah siap? Insya Allah siap Pak. Oke, silakan Ibu lakukan coaching dengan coachingnya. Ya, sekian cukup ya untuk saat ini. Nanti kita akan ada pertemuan kembali. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Pak. Selamat sore Bu Maya. Sore Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Pertemuan kita hari ini kira-kira ada yang mau diomongin nggak Bu Maya? Ada Bu, ini yang mengganggu pikiran saya sih Bu, terkait anak-anak di sekolah. Iya. Kenapa anaknya yang Bu Maya? Yaitu literasinya gitu Bu, kurang gitu. Mereka tuh lebih fokus ke handphone kayaknya dulu daripada literasi. Disuruh literasi malah mulutnya pada diem aja. Kadang-kadang mereka juga pada bermain gitu Bu. Oh iya. Jadi yang ingin Bu Maya dapatkan dari pertemuan kita hari ini apa itu Bu Maya? Ya bagaimana sih solusi gitu meningkatkan literasi anak-anak terutama ya Bu di kelas 2 saya Bu. Di Sukasari 7 bagaimana? Oh gitu. Menurut pendapat Bu Maya nih, anak-anak itu kalau di dalam kelas itu suka membaca apa sih? Mereka sih lebih banyak seperti membaca cerpen-cerpen gitu loh Bu, dibandingkan membaca buku pelajarannya Gitu. Jadi kira-kira nih Bu Maya, ini kan untuk anak-anaknya kan masih ini nih, kira-kira yang sudah Bu Maya lakukan supaya nanti itu jadi semangat ketika melakukan literasi atau membaca gitu di kelas. Ya saya sudah lakukan sih sebelum pembelajaran ya Bu, terutama program kita di sekolah tuh ada raca namanya Bu, Rabu membaca, 15 menit sebelum belajar gitu. Saya juga sering membuat buklet Bu dari Canva. Iya, saya buat buklet dari Canva lalu saya bagikan kepada peserta didik saya Bu. Kadang-kadang juga saya sering untuk menambah literasi mereka ya, saya suruh mereka mendengarkan cerita dari speaker yang saya sudah siapkan. Kadang-kadang juga saya bercerita Bu di depan mereka. Terus yang tadi udah dilakukan sama Bu Maya, kira-kira anak-anak bagaimana responnya? Alhamdulillah Bu, responnya sangat baik. Ketika diskusi kayak dari Canva yang Bu Maya bikin bagaimana? Iya, mereka juga, ini Bu siapa yang buat? Coba lihat deh, di bawahnya ada nama siapa tuh? Nama Ibu, berarti Ibu dong yang buat. Iya, pengarangnya berarti Ibu dong. Iya, Ibu yang buat. Mereka tambah semangat. Nah, jadi bisa mulai dari situ ya Bu Maya ya. Kira-kira selain itu yang murid Bu Maya suka itu apa itu? Supaya meningkatkan literasinya. Mungkin seperti ini kali Bu. Saya menyediakan media pembelajaran ya Bu yang saya desain di Canva, lalu saya tampilkan di depan mereka menggunakan infokus seperti itu kali ya Bu. Bagus sekali ya, karena siswa kelas 2 tertarik sama benda yang nyata ya. Iya, apalagi kalau ditonton video pasti akan semangat mereka. Iya benar Bu. Saya sih belum coba ya Bu, mungkin nanti setelah PTS ya Bu, minggu depannya lagi saya akan coba Bu seperti itu. Oh gitu, itu sangat bagus karena kan memang siswa kelas 2 selain suka bermain juga lihat hal-hal yang semacam itu paling suka sekali. Benar Bu. Terus yang sudah Bu Maya lakukan tuh selain yang tadi ya rencananya ada tambahan lagi nggak Bu Maya? Mungkin saya juga itu kali ya Bu, membuat kuisis atau wall gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tapi yang terkait dengan literasi Bu, seperti itu. Atau kemarin juga saya pernah Bu mengembangkan literasi numerasi mereka dengan cara gini Bu, dengan cara mereka tuh mengambil roti bakar yang sudah saya siapkan Bu. Jadi saya punya roti bakar
roti bakar dari kertas yang saya sudah siapkan, saya sudah desain di Canva ya Bu. Saya tuliskan di situ ada tulisan soal-soal cerita, terus literasi numerasi lah Bu. Misalkan si Andi punya bebek 5, si Jono punya kucing 5, jadi totalnya berapa, mereka pada tertarik Bu seperti itu. Pada terlihat sangat Sangat antusias, sangat antusias. Bu, ayo kita kapan makan sandwich lagi, ada yang bilang seperti itu Bu. Iya. Jadi yang mungkin Ibu Maya lakukan untuk dalam jangka waktu dekat ini nih untuk meningkatkan tadi literasi siswa kelas 2 selain yang tadi ya pakai word call atau krisis atau ini yang mungkin kayak Ibu Maya pengen segera wujudkan yang mau terapin dalam jangka waktu yang dekat ini, kira-kira yang mana? Kalau jangka waktu yang dekat ini sih kayaknya sih saya lebih dominan ke pembuatan buklet ya Bu. Soalnya kan pembuatan buklet itu mudah menurut saya. Kalau misalkan pembuatan seperti roti bakar itu kan butuh waktu yang lama gitu Bu. Terus kalau yang untuk yang kayak tadi menggunakan aplikasi Ya tadi, mungkin krisis, kedepannya saya juga akan menggunakan aplikasi kayak Bu. Saya segera mendesain lah Bu. tapi yang terdekat ini adalah ini mendesain yang tadi. Iya, dengan buklet Bu. Buklet. Oke. Berarti apa yang didapatkan dari sesi ini Bu Maya? Yang tidak saya dapatkan sih, saya udah mendapatkan solusi ya Bu, pencerahan dari sharing lah sama Ibu. Saya sudah mendapatkan pencerahan, pengalaman yang berharga bagi saya lah Bu. Iya. Baik. Saya tunggu hasil dari iniannya Bu Maya yang nanti akan diterapkan ke siswa Bu Maya yang akan dilakukan minggu ini ya. Minggu depannya Bu, soalnya minggu besok kan kita mau PTS, mungkin setelah PTS kali ya Bu. Setelah PTS baru diterapkan yang tadi ya pembuatan tiket. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan dapat meningkatkan literasi semangat siswa Bu Maya dalam belajar. Amin. Jadi kayaknya itu saja Bu Maya ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Maya. Nanti kita saling-saling lagi bagaimana hasil dari tindakan yang Bu Maya telah lakukan. Iya siap Bu. Saya akhiri sesi ini Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan antara Ibu dengan coaching. Terkait proses coaching ini ada beberapa catatan ya Ibu. Sebelum saya sampaikan nih, saya menanyakan beberapa hal. Boleh Ibu? Boleh Pak. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Yang tadi saya lakukan itu menangkap coaching yang kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Inti yang sudah saya terapkan adalah dengan tindakan aktif. Oke. Dengan hasil catatan saya ya, jadi Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya. Kemudian di mana Ibu juga berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Juga Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Ibu mengharap ada dua, yaitu mendengarkan aktif tadi ya Bu ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi adalah saya mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta ya.
di mana Ibu tadi mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum dari hasil pengamatan saya tadi ya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan luar biasa, Ibu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Masukan. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit permasalahan atau unek-unek. Gitu Bu ya. Iya. Mungkin salah satunya kalau unek-unek itu harus lebih rileks Bu ya. Iya, Untuk betul. mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut, baik kehadiran penuh atau present menjadi harapan agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya juga berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan ya. Baik. Tidak hanya posisi ini saja, tetapi juga posisi yang lain agar dimaksimalkan lebih tajam lagi itu Bu. Agar memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Ibu ya, agar nanti kedepannya Ibu memberikan proses coaching yang sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ya, terutama dalam menyampaikan pelayanan coach ya. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan Bu ya, terus menerus ya. Baik. Oke. Terima kasih Ibu. Sebuah proses yang sangat luar biasa ya, pengamatan saya dari awal hingga akhir. Semoga bisa berdampak positif, bagus untuk kedepannya ya Ibu. Baik, terima kasih sama-sama Pak. Oke Ibu, karena saya ada keperluan lain, maka kita cukupkan untuk obrolan kita kali ini. Ya Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.